warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Nayara Reva Rizkita Wibowo, selaku reporter yang akan memberikan berita-berita terkini dan teraktual. Pemirsa, sebagai upaya untuk mencegah tersebarnya virus corona, pemerintah mengeluarkan kebijakan agar sekolah-sekolah meminta siswanya untuk belajar di rumah. Peran orang tua juga sangat penting. Oleh karena itu, saya akan mewawancarai salah satu wali murid mengenai pembelajaran daring ini. Mari kita beralih ke studio 2. Kepada Reva, dipersilahkan. Baik, terima kasih Nayara. Pemirsa, saat ini kita sudah berada di studio 2 bersama dengan salah satu wali murid, yakni dengan Bapak Ari Sulistyo Wibowo. Baik, mari kita mulai saja sesi tanya jawab bersama Bapak Ari. Assalamualaikum Bapak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama. Bagaimana pendapat Bapak mengenai pembelajaran daring ini? Ya, di masa pandemi virus COVID-19 ini menyebabkan adaptasi besar-besaran pada seluruh sektor, termasuk pendidikan. Jadi pada awal bulan Maret, Menteri Pendidikan Kebudayaan kita sudah mengeluarkan edaran tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Kebijakan ini perlahan-lahan mulai diadaptasi oleh berbagai institusi pendidikan, mulai dari pendidikan sekolah dasar sampai ke pendidikan perguruan tinggi. Berbagai institusi pendidikan pun mulai menggunakan metode yang memastikan proses belajar mengajar tetap terus berjalan. Para tenaga pengajar pun mulai belajar menggunakan platform meeting ataupun komunikasi online untuk dapat menyampaikan materi kepada para siswa tanpa harus bertatap muka secara langsung. Pemberian tugas, modul, dan media belajar lainnya pun dikerahkan dari tenaga pengajar untuk memastikan pemahaman para siswa tentang materi yang diberikan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa saja sih kendala yang Bapak rasakan saat anak Bapak sedang melaksanakan kegiatan daring? Kendala terkait dengan dua hal penting. Pertama, mengenai sarana penunjangnya, dan kedua, mengenai pemahaman materi. Sarana penunjang yang terkait adalah penggunaan HP Android, yang mana terkadang anak mengalami error atau kesulitan teknis, dan juga kondisi jaringan internet yang kadang-kadang mengalami down. Itu yang cukup mengganggu secara teknis untuk pelaksanaan proses belajar dari sisi anak. Dan dari sisi pemahaman materi, anak terkadang kurang memahami penyampaian materi dari pengajarnya, dan dengan yang lainnya otomatis anak akan bertanya kepada orang tua. Nah, pemahaman dari orang tua sendiri pun kadang-kadang kurang mampu memahami, dan juga penyampaian kemampuannya terhadap anak untuk memberikan pemahaman juga tidak semampu sebaik guru pengajarnya. Baik, menurut Bapak apa saja keuntungan dari pembelajaran daring ini? Beberapa keuntungan yang bisa kita lihat untuk saat ini dari sisi fleksibilitas waktu ya. Jadi si anak bisa mengerjakan tugas sekolah kapanpun, dan kapan juga mengatur waktu untuk membantu orang tua, dan kapan istirahat, dan juga kapan beribadah dan aktivitas lainnya. Dan yang kedua, menambah wawasan baik itu anak maupun orang tua atau tenaga pengajar mengenai adanya aplikasi atau teknologi yang sekarang bisa menunjang pembelajaran atau tatap muka jarak jauh. Di antaranya yang sudah kita ketahui bersama, Google Classroom, Zoom, Skype, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah sangat penting juga dari quality dengan kedekatan antar anggota keluarga, yang mana banyak waktu untuk anak dan orang tua dan juga saudaranya bisa kita berkumpul bersama, berinteraksi, dan berkomunikasi. Yang keempat, terkait dengan pencegahan virus COVID-19 ini juga orang tua lebih mudah dalam mengawasi anak, karena kegiatan anak di rumah dapat lebih terkontrol dibanding kegiatan di luar rumah yang punya potensi untuk penularan itu. Baik, menurut Bapak apakah pembelajaran daring ini efektif? Bicara mengenai efektif atau tidak, itu kita harus bijak melihat dari sisi mana
Misalnya bisa dikatakan pembelajaran itu efektif karena memang situasi memungkinkan untuk di masa pandemi ini tidak ada jalan lain selain harus menggunakan proses belajar jarak jauh. Yang kedua dan yang lain pun kita seperti yang sudah saya kemukakan sebelumnya bahwa keuntungan-keuntungan yang sudah disebutkan tadi itu adalah menunjang efektivitas pembelajaran. Dan bisa dikatakan tidak efektif karena kita kembali lagi tujuan proses belajar mengajar itu apa? Tidak hanya pemahaman mengenai materi yang disampaikan oleh tenaga pengajar terhadap para siswanya, tetapi ada sisi lain mengenai interaksi langsung antara pengajar dan anak didiknya, sehingga terbentuklah ikatan emosional antara guru dan pengajar. Dan juga dengan berinteraksi, berkomunikasi, dan bersosialisasi dengan teman-temannya dan dengan gurunya selaku orang yang lebih tua misalnya, itu kita bisa membentuk kepribadian dan akhlak anak yang baik dan nantinya akan berguna di masa depannya, yang mana anak sekarang kan nantinya akan jadi orang tua dan menjadi panutan untuk generasi berikutnya. Baik. Apakah Bapak setuju mengenai pembelajaran daring ini? Dalam masa pandemi, tentunya kita setuju dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan proses belajar mengajar dengan metode daring atau jarak jauh ini dengan pertimbangan yang tadi seperti saya sebutkan, kemudahan pengawasan terhadap anak, dan juga pada saat ini kami masih belum yakin betul akan jaminan yang memadai dari proses belajar tatap muka. Apakah benar pelaksanaan protokol kesehatan itu bisa dilakukan secara disiplin ketika kesadaran anak masih di usia yang saat ini itu masih kita belum yakin betul, karena mereka masih butuh pengawasan baik itu dari pihak sekolah, dari guru ataupun dari orang tua. Baik, bagaimana sih cara Bapak memotivasi anak Bapak supaya selalu semangat belajar walaupun di rumah? Ya, dengan banyaknya waktu ketemu dengan anak atau interaksi dengan anak dan orang tua, kita selalu memberikan pengertian terhadap anak bahwa di situasi yang seperti ini, masa pandemi yang seperti ini, proses belajar harus tetap berjalan. Karena belajar itu nanti akan jadi bekal untuk menimba ilmu nanti di masa depan. Jadi tetap harus berlangsung. Dan juga kita memberikan pengertian bahwa rumah adalah tempat yang paling aman untuk saat ini dibanding kita di luar rumah yang kita tidak bisa kendalikan kondisi ataupun potensi untuk terjadinya penularan terhadap kita seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan masukannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga masa pandemik ini segera berakhir dan kita dapat kembali belajar secara tatap muka dengan normal. Demikian pemirsa, untuk selanjutnya kita kembali ke studio pertama. Kepada Nayara, dipersilahkan. Baik, Reva dari studio 2, terima kasih. Demikian tadi pemirsa, telah kita sama-sama ikuti wawancara dengan salah satu wali murid mengenai pembelajaran daring. Semoga yang telah disampaikan menjadikan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk menutup perjumpaan kita, perkenankan saya Nayara Revariskita Wibowo menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.